Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani, MPD, selaku dosen pada mata kuliah Teknik-Teknik Konseling, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu uraian tentang case studi pendekatan realitas. Saya, Lisa Afriani, selaku moderator akan membuka jalannya presentasi dan diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Eko Melindo dengan NPM 2111080113. Yang kedua yaitu Jian Faradima Alamsyah dengan NPM 2111080046. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi dan diskusi ini antara lain 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Masukan dari dosen pengampu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Eko. Kepada Eko dipersilakan. General overview dari teori realitas. Terapi realitas pertama kali dikembangkan oleh William Glasser untuk digunakan di rumah sakit jiwa dan lembaga pemasyarakatan pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Terapi realitas bersifat aktif, direktif, psikoedukasi, dan didaktif. Di tengah-tengah proses adalah persekutuan terapeutik, hubungan antara terapis dan klien. B. Perspektif terapis realitas pada kasus Rudd. Yang pertama ada perkenalan, yang kedua penilaian Rudd, yang ketiga isu utama dan tema, yang keempat dan yang terakhir contoh sesi dengan Rudd. Perspektif lain dari terapis realitas pada kasus Rudd. Yang pertama perkenalan. Penilaian ini sebagai besar dilakukan melalui eksplorasi Rudd atas pertanyaan yang saya ajukan berkaitan dengan dunia subjektifnya. Meskipun saya tidak menekankan diagnosis formal, saya sangat menghargai penilaian berkelanjutan. Yang kedua, mengatasi depresi Rudd. Ada saat-saat ketika Rudd menolak sikap optimis saya dan penekanan saya pada bahwa itu adalah kesuksesan kecil dan terkadang dia merasa tertekan. Saya memutuskan untuk menggunakan dengan Rudd. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Selanjutnya, menjelahi apa yang ingin, dapat membantu apa yang dia lakukan. D. Kerja dengan Rudd dari perspektif realitas. 1. Perkenalan. 2. Penilaian Rudd. 3. Tujuan terapi. 4. Prosedur terapi. 5. Proses terapi. 6. Unsur proses. 7. Pikiran akhir. Dengan pendekatan Dr. Glasser dan Dr. Wubolding untuk menasihati Rudd, kesadaran saja tidak cukup. Rudd perlu melakukan evaluasi diri. Begitu dia memutuskan ingin perilaku, penting baginya untuk mengembangkan rencana tindakan dan komitmen untuk menindaklanjuti rencananya. Fondasi eksistensial
dari teori pilihan adalah kekuatan utama pendekatan ini. Kesimpulan dari materi ini yaitu terapi realitas pertama kali dikembangkan oleh William Glasser untuk digunakan di rumah sakit jiwa dan lembaga permasyarakatan pada 1950-an dan 1960. Ini telah dinikmati pertumbuhan bertahap namun stabil dalam penerimaan dan penerapan dan digunakan dalam konseling individu, kelompok, dan keluarga serta di ruang kelas sekolah saat ini. Robert Bolding memperluas penggunaannya untuk manajemen dan pengawasan dan telah mengajarkan terapi realitas di Korea, Jepang, India, Kuwait, Singapura, dan di seluruh Eropa. Tujuan terapi utama adalah untuk membantu klien meningkatkan hubungan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Terapis membantu individu menemukan cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka akan rasa memiliki kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Klien ditantang untuk membuat penilaian terhadap perilaku saat ini untuk menentukan apakah yang mereka lakukan dan pikirkan adalah pendapatan apa yang mereka inginkan dari kehidupan. Terapi realitas bersifat aktif, direktif, psikodukasi, dan didaktik. Di tengah-tengah proses adalah persekutuan terapeutik hubungan antara terapis dan klien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan baik dalam penyajian materi ataupun menjawab pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.